Mulai aja ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak Guru. Kok sepertinya kurang semangat ya? Kalau Bapak bilang selamat pagi, kalian harus jawab pagi, pagi, pagi. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, gitu ya. Bisa ya? Pak Guru. Selamat pagi Bisa, anak-anak. Pak. Pagi, pagi. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, Bapak suka kalau kalian semangat. Kalau kalian semangat, Bapak juga tambah semangat nih anak-anak ya. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu, dipimpin dengan ketua kelasnya. Silakan Bu Windari pimpin berdoanya. Baik, marilah teman-teman sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Windari. Nah, anak-anak Ya, Pak. coba kalian lihat kanan kiri kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Nggak ada, Pak. Masuk semua. Masuk semua ya? Oke, Iya, Pak Guru. alhamdulillah, baik. Ya. Nah, anak-anak, karena kita ini di kelas 4 melaksanakan kurikulum merdeka, maka Bapak ingin memperkenalkan sebuah lagu tentang lagu profil Pancasila ya. Mungkin anak-anak sudah dengar, kita nyanyi bersama yuk. Sebentar Ya, Bapak ya, share Pak. dulu ya. Ya, Pak Guru. Ya. Baik, Pak. Oke, sudah terlihat ya layarnya. Sudah. Sudah, Baik, Pak Guru. kita bernyanyi dengan semangat ya. Siap, Pak Guru. Suaranya belum muncul, Pak. Oh, belum muncul? Oke, sebentar. Belum. Nggak ada suaranya, Pak. Tadi malam sudah Oke, sebentar ya. Oke, sudah? Sudah. Bangun Bangun dan tamu, matamu. tak asal merayu Mimpimu. Arahkan pandangan ke depan. Akan menuntunmu. Ya, sampai tepuk tangan yuk. Tangan kita hadapi bergandeng tangan untuk beri kita menyusuri belajar Pancasila. Kita bernafas dalam Kita belajar jaga Indonesia. Berbeda, berpegangan dan berlari, pikirkan demi negeri berkarakter kita kita terus torehkan prestasi. Oke, terima kasih ya Nana. Kita sudah bernyanyi bersama. Mudah-mudahan profil pelajar Pancasila bisa kita tanamkan dalam diri kita ya. Baik, Pak Guru. ya. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini materinya adalah penyusunan tentang data. Tapi sebelumnya, Bapak ingin tanya dulu deh, apa kalian masih ingat pembelajaran kita yang kemarin? Ayo, kemarin kita belajar tentang apa? Tentang pecah
Pecahan. Ya, kita tentang pecahan, mencari pecahan senilai, membandingkan pecahan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang penyusunan data. Nanti patah ini. Nah, ini. tujuan pembelajaran kali ini Nanti. melalui kegiatan mengamati, peserta didik mampu menganalisis data ke dalam bentuk tabel dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat membuat gambar atau grafik dengan tepat. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita, anak-anak. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa itu data? Coba bacakan. Susi Skaningsi, coba bacakan data itu apa, Bu Susi? Data adalah serangkaian fakta dan juga angka yang bisa digunakan sebagai salah satu bahan untuk menyusun suatu informasi. Ya, data itu adalah serangkaian fakta dan juga angka yang bisa digunakan sebagai salah satu bahan untuk kita menyusun suatu informasi. Informasi itu bisa berupa tabel dan juga bisa berupa grafik gambar ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang itu. Ya. Baik anak-anak, Bapak punya data. Coba kalian amati data berikut ini. Kira-kira informasi apa yang bisa kalian temukan dari data tersebut? Ayo coba diamati. Informasi apa yang bisa kita peroleh dari data ini? Kelas, Pak. Informasi Waktu, kelas. Pak. Oke, apalagi? Masih Waktu. jenis Informasi luka, apa? tempat. Jenis luka dan juga tempat. Ya, benar Tempat. sekali anak-anak. Nah, data ini adalah menunjukkan tentang tempat dan jenis luka. Tapi apakah kalian bisa membaca data ini dengan benar? Kok rewel sih, Bin? Tentu susah ya, karena apa? Karena data ini masih berupa data kasar, anak-anak. Data ini belum diolah, gitu ya. Untuk mengolahnya, kita harus memerlukan sebuah tabel. Apa gunanya tabel? Supaya memudahkan kita untuk membaca datanya. Nah, benar. Ayo kita pikirkan cara membuat tabel untuk mengetahui tempat kecelakaan dan jenis luka. Nah, anak-anak, sebelum kita melakukan analisis tentang data dari tabel tadi, Bapak akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok ya, di mana masing-masing kelompok itu nanti terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kelompok pertama itu akan diwakili dengan Sri Wayuningsi beserta teman-temannya. Kelompok 2 diwakili dengan Indari dengan teman-temannya. Kelompok 3 diwakili dengan Siti Mesaro. Kelompok 4 diwakili dengan pemimpin kelompoknya Asmawanti Kadir. Dan kelompok 5 itu dipimpin oleh Ibu Esti Pamunji, gitu ya. Nah, baik anak-anak, kemarin kita sudah membentuk kelompok. Jadi dalam hitungan 10 Bapak minta kalian berpindah tempat duduk. Duduklah sesuai dengan kelompok dan skema meja yang sudah kita sepakati. Dimulai ya, Bapak hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, anak-anak sudah duduk ya di kelompoknya masing-masing? Sudah, Pak. Baik. Nah, kalau sudah, Bapak akan membagikan LKPD ya. Apa itu LKPD? LKPD itu lembar kerja siswa yang harus kalian lakukan. Di dalamnya ada petunjuk-petunjuk untuk melakukan penelitian analisis tentang data. Nah, apa aja yang kalian harus lakukan? Yang pertama, perhatikan petunjuk yang ada di LKPD. Kedua, diskusikan permasalahan yang ada secara bersama-sama. Ketiga, aturlah pembagian tugas dalam kelompok sehingga semua anggota kelompok itu terlibat. Dan keempat, yang terpenting adalah bekerjalah dengan mengedepankan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. Nah, mari kita melakukan penyelidikan. Apa yang harus kita lakukan pertama-tama? Pertama-tama kita harus mencari dulu atau menganalisis dulu data. Ya.
periksa tempat-tempat kecelakaan itu terjadi, di mana kecelakaan yang sering terjadi, dan ceritakan hal yang telah kamu catat pada tabel berikut. Jadi dari data tadi, anak-anak akan mencatatnya ke dalam tabel berikut. Ya. Terus apa yang akan kalian lakukan berikutnya? Di sini akan Bapak akan membimbing kalian untuk melakukan berdiskusi sebelum melakukan kegiatan mengisi LKPD. Ya. Langkah berikut yang kedua adalah selidiki jenis-jenis luka. Karena tadi ada dua elemen, ada tempat dan ada luka, maka kita pilah dulu ya jenis luka. Luka apa yang sering terjadi? Ceritakan hal yang telah kamu catat, tuangkan ke dalam tabel. Langkah ketiga, setelah mencatat luka dan tempat, kalian akan menuangkan kembali data tadi ke dalam tabel terakhir. Nah, ini adalah tabel terakhir ya, tabel penyelidikan kalian berdasarkan data tadi. Ada tempatnya, ada lapangan, koridor, dan sebagainya. Begitu juga dengan jenis lukanya, tergores, memar, dan sebagainya. Langkah berikutnya, dengan mengamati mengenai cari informasi sebanyak mungkin yang bisa kalian dapat. Nah, ya, anak-anak, setelah tabel kalian peroleh, kalian akan menganalisis tabel tersebut, cari informasi sebanyak. Ini Bapak kasih contoh dua contoh. Misalkan luka paling sering terjadi berdasarkan tempat kecelakaan dan jenis luka. Nah, nanti di LKPD kalian akan mencari informasi sebanyak mungkin yang bisa kalian sampaikan dan nanti akan dipresentasikan di diskusi kelompok atau diskusi di depan kelas. Ya. Nah, setelah menganalisis semua informasi, langkah berikutnya adalah kalian akan membuat diagram gambar. Diagram gambar berupa bentuk batang ya. Nah, ini adalah contohnya anak-anak. Nanti kalian bisa perhatikan, bisa amati, bisa dianalisis. Kalau nanti kalian tidak paham cara membuatnya, nanti bisa kalian tanya. Bapak juga munculkan di sini langkah-langkah membuat diagram ya. Ada 6 langkah, kalian nanti bisa baca kembali. Nah, berikutnya yang terakhir. Nah, setelah membaca langkah kerja diagram, kalian akan mengerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan. Selamat mengerjakan. Bapak kasih waktu buat kalian berdiskusi selama 15 menit. Silakan mengerjakan. Baik, Pak. Ya, Pak Guru. Ya, Pak Guru. Baik, Pak. Anak-anak sambil mengerjakan Bapak akan keliling berputar ke masing-masing kelompok. Jadi kalau ada yang tidak paham dengan cara membuat tabel atau cara membuat grafik, kalian bisa tanya ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik. Gimana kelompok Sri? Apakah sudah paham cara membuat tabel dan diagram? Bagaimana kelompok Windari? Iya, Pak, masih ngerjain. Belum Masih begitu ngerjain, paham, ya? Pak. Iya. Ya, kalian harus pilah-pilah unsur-unsur dalam tabelnya ya, dan datanya apa saja yang ada di dalam data tersebut. Ya, itu yang lama. Kalau ya, Baik anak-anak, sambil mungkin kalian mengerjakan, kita ice breaking dulu ya. Bapak punya satu gerakan tangan nih, mungkin tangan kalian capek. Perhatikan tangan Pak Herman ya, bisa dilihat. Kita belajar. Bisa, Pak Guru. Dilihat sambil diikuti nanti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1, 5, 4, 3, 1, 5, 3, 4, 2, 1. Oke, bisa ya? Bisa, Bisa ya? Bisa, Pak Guru. Pak, gerakan jarinya. Pelan, Ya, nanti dipelajari lagi ya. Oke.
Tangan saya nggak bisa lurus, Pak Guru. Bengkok-bengkok terus. Oh, bengkok-bengkok ya. Oh, suka kerja keras pasti kamu Siti ya. Baik, gimana Nana? Apa ada yang mau ditanyakan? Waktunya tinggal 5 menit. Nah, Nana, sebelum kalian mempresentasikan, pastikan bahwa hasil kerja kalian itu sudah benar. Diskusikan kembali bersama kelompok kalian, gitu ya. Pastikan bahwa LKPD yang kalian lakukan itu sudah benar ya. Baik, anak-anak, kita langsung karena waktunya sudah habis, kita langsung saja lakukan proses persentase yang diwakili oleh masing-masing kelompok. Nah, untuk yang pertama, Bapak minta kelompok dari Bu Diana. Bu Diana, tolong kelompok Diana, coba kamu presentasikan dari tabel yang kamu dapat seperti ini, apa saja yang bisa kamu peroleh, silakan. Baik, Pak. Dari data yang sudah diperoleh, untuk tempat lapangan yang tergores ada 1 orang. Oke. Untuk memar tidak ada. Luka kecil 1, retak 1, jari terkilir dan terkilir tidak ada, Pak. Jadi jumlahnya 3 orang. Oke. Terus untuk di koridor yang tergores tidak ada, memar 2 orang, luka kecil, retak, jari terkilir dan terkilir tidak ada, jadi jumlahnya 2 orang. Kemudian untuk ruang kelas yang tergores 1, memar tidak ada, luka kecil 1, retak tidak ada, jari terkilir dan terkilir tidak ada, jadi jumlahnya 2. Kemudian untuk ruang olahraga tergores tidak ada, memar 1, luka kecil 2, retak, jari terkilir tidak ada, jadi jumlahnya 3. Di tangga tidak ada korban, Pak. Jadi jumlah untuk yang tergores 2 orang, memar 3 orang, luka kecil 4 orang, retak 1 orang, jari terkilir dan terkilir tidak ada. Jadi jumlah yang mengalami luka ada 10. Oke, baik, terima kasih Diana. Nah, bagaimana dengan informasinya? Apakah kamu bisa menarik informasi dari tabel yang kamu dapatkan? Misalkan luka apa yang paling sering terjadi berdasarkan tempat kecelakaan dan jenis luka, apakah bisa dijelaskan? Luka kecil di lokasi, di lapangan, Pak. Oh gitu. Terus di mana terjadinya kecelakaan yang paling banyak? Di lapangan dan olahraga, Pak. Di lapangan dan olahraga. Kalau kalian sudah mengetahui tentang kejadian luka dan luka apa saja, lantas kesimpulan apa yang bisa kalian peroleh munculkan dari analisis tabel berikut? Data dari sebuah angka dapat kita rubah ke dalam sebuah tabel untuk memudahkan kita membacanya, Pak. Apa ada lagi kesimpulan yang lain? Lalu kita harus menulis unsur-unsur yang ada sebelum membuat tabel seperti judul tabel, unsur tabel seperti tempat kejadian, jenis luka yang terjadi. Baik, apa itu saja? Masih ada? Ada, Pak, satu lagi. Ya. Karena kecelakaan sering terjadi di lapangan dan ruang olahraga, maka kita harus hati-hati lagi saat melakukan kegiatan olahraga di lapangan maupun olahraga. Baik, terima kasih Diana, sangat baik sekali informasi yang kamu sampaikan, sangat lengkap sekali. Kasih tepuk tangan dong buat kelompoknya Diana, mereka sudah bekerja dengan baik menganalisis data. Hebat. Kelompok yang lain juga Kelompok sama Diana seperti hebat. itu ya. Kelompok Ya, lain Pak Guru. bisa sama seperti itu menganalisis data dengan tepat. Baik, Pak. berikutnya
Pak Guru. Ya, ada yang mau bertanya? Nggak ada, Pak. Ya, baik. Nah, berikutnya membuat diagram gambar. Coba Supiharti, kamu jelaskan kembali langkah-langkah cara membuat gambar seperti apa? Membuat diagram. Baik, Kak. Langkah kerja membuat tabel. Yang pertama, lihat kembali tabel data, tempat kecelakaan dan jenis luka. Yang kedua, gambarkan sumbu X dan Y. Sumbu ini akan terlihat seperti bentuk L yang besar. Terus yang ketiga, berilah nama sumbu X, misalnya sumbu X untuk jumlah. Terus yang keempat, berilah nama sumbu Y, misalnya jenis luka yang ada dan tempat luka. Yang kelima, bagilah nilai yang terbesar dari semua batang dengan jumlah garis yang ada di bagian bawah sumbu untuk menentukan jarak setiap garis. Yang keenam, gambarlah grafik batang sesuai dengan data yang ada dalam tabel. Begitu, Baik, Pak terima Guru. kasih Supiharti. Kasih tepuk tangan dong ke anak-anak buat teman kalian Supiharti. Yang tampil. Nah, baik anak-anak, Bapak rasa pembelajaran kita cukup sampai di sini. Nanti akan Bapak kasih ke kalian tugas mandiri ya. Nah, sebelum kita tutup, Bapak mau minta satu orang lagi nih dari kalian untuk bisa memberikan kesimpulan atas pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Coba Siti Mesaro. Baik, Pak Guru. Ya, silakan. Saya dapat menyimpulkan dari kegiatan ini yaitu tahapan mengelola data, menetapkan pertanyaan mendasar, mengumpulkan data, analisis data yang diperoleh, menjabarkan data ke dalam tabel, Pak Guru. Baik, terima kasih Siti Mesaro. Benar Ya, sekali Pak Guru. anak-anak. Jadi ketika kita ingin mengolah sebuah data, maka kita harus menunjukkan pertanyaan mendasar dulu. Kemudian kita menganalisisnya dan menjabarkannya ke dalam sebuah tabel. Apa fungsinya dijabarkan? Supaya kita mudah untuk membacanya. Selain dalam bentuk tabel, kita juga bisa membuat sebuah diagram. Fungsinya sama, memudahkan kita untuk membaca sebuah data. Terima kasih ya Siti Mesaro, kasih tepuk tangan Siap, dulu ya, Pak. buat Sama-sama, Siti. Pak Guru. Nah, baik anak-anak, ini adalah soal evaluasi yang akan Bapak bagikan. Tapi karena masih waktu ada cukup ya, jadi Bapak minta ini nanti setelah ini akan Bapak bagikan. Kalian mengerjakan selama 5 menit menganalisis data dan membuat diagram data. Paham ya anak-anak? Paham, Pak Guru. Bapak soal akan Bapak bagikan ya, nanti kalian segera mengerjakan dan kalau sudah selesai bisa kalian kumpulkan. Pak Guru, kenapa nggak Ya. mau PR aja sih, Pak Guru? Janganlah Siti, kan PR-nya sudah banyak, nanti kamu lupa, kan kamu sering nggak ngerjakan PR. Tuh, ketangguhan. Jadi dikerjakan sekarang ya, biar Malas nih. kenapa dikerjakan sekarang supaya bisa Bapak bisa tahu penguasaan konsep kalian sampai di mana. Ya, Pak Guru. Baik, waktunya sudah habis ya, silakan lembar evaluasinya dikumpul. Sebentar, Pak, sedikit lagi. Sedikit lagi, oke. Oke, Pak Guru, sudah. Sudah selesai. Baik, kalau sudah selesai silakan dikumpul di depan Ya, meja Pak. Bapak. Ya, Ya, Pak. Pak Guru. Ini, Pak, punya saya. Baik, Ini, Pak, kelompok saya, Pak. Ini punya saya, Pak. baik anak-anak. Saya juga eh, ngumpul, punya kelompok saya, Pak. Ya, baik, silakan taruh di meja. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak mau bertanya kembali. Menurut kalian, apakah kalian sudah senang dengan pembelajaran hari ini? Senang, Pak. Senang sekali, Pak Iya, ya. Guru. Ya, ada gambar-gambar, ada musik-musiknya, musiknya gitu ya. Nah, Iya. apa kira-kira kesulitan yang kalian peroleh selama pembelajaran?
Baca datanya, Pak. Pusing. Baca datanya. Oh iya benar ya Membuat datanya. diagram, Pak. Membuat Belum diagram. paham. Oke. Baik. Nanti jadi evaluasi buat Bapak supaya nanti di pembelajaran berikutnya bisa kita fokuskan kembali ya untuk pelajaran membaca data dan membuat tabel diagram. Baik, anak-anak kalau begitu Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, seperti biasa, Bu Windari, silakan tutup pembelajaran dengan berdoa dulu. Windari, pimpin teman-temannya. Ya, teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Windari. Anak-anak, Sama-sama, cukup Pak. sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu dengan besok. Jangan lupa ya, kurangi mainan, belajar di rumah, tetap Ya, semangat. Pak. Ya. Iya, Pak. Akhir Ya, kata Pak Bapak Guru. ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu besok anak-anak. Salam sehat. Baik, Pak. Baik, Pak Guru.